Engkau layak dipuji di ruangan ini Tuhan, sebab Engkau besar, Engkau ajaib, dan tidak ada siapapun yang menandingi Engkau di dalam kehidupan kami. Engkau yang mengadakan, Engkau yang memelihara, Engkau yang menyebabkan segala sesuatu ada pada kesempatan ini Tuhan. Sehingga kami bersyukur kalau kami boleh melangkah ke gereja, kami boleh memutuskan untuk beribadah baik secara offline dan online Tuhan. Kami tahu karena kemurahan-Mu kami bisa mengerjakannya ya Bapa. Sehingga biarlah Tuhan hati kami terangkat untuk memuji dan menyembah Engkau, menyukakan Engkau, menghormati Engkau. Karena kami tahu bahwa apapun yang kami lakukan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Damai sejahtera yang melampaui segala akal itu Kau penuhkan dalam hati dan pikiran kami Bapa. Sekalipun kami sedang ada di dalam pergumulan, dalam tantangan, dalam badai, tetapi kami mau teduhkan hati dengar firman Tuhan yang akan menerangi langkah-langkah kami, yang akan menuntun kehidupan kami, sehingga di tengah-tengah situasi apapun kami berada, kami tidak mengambil keputusan yang salah, kami tidak menyanyiakan kehidupan yang ada, tetapi kami hidup seperti yang Tuhan kehendaki, sehingga gelombang boleh ada, tetapi mujizat tetap menjadi bagian dalam kehidupan kami. Bersabdalah Engkau lewat hamba-Mu Tuhan, berikan kami hati seorang murid yang mau diajar, sehingga benih yang ditaburkan akan jatuh ke tanah yang subur, bertumbuh dan berbuah lebat. Tuhan diagungkan. Kami siap untuk diberkati hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap diberkati bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Selamat hari Minggu, Shalom. Salam sejahtera Bapak Ibu semuanya yang hadir di tempat ini. Kita bersyukur satu hari lagi Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita bisa gunakan untuk beribadah bersama-sama, mengikuti apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan saya percaya bahwa tidak ada kehidupan yang jauh lebih indah selain kita memutuskan untuk berdiam di dalam Tuhan. Amin. Situasi yang kita hadapi tidak semakin baik Bapak Ibu. Hal-hal yang akan kita perhatikan ke depan makin tidak menyenangkan. Semuanya makin sukar, makin menggelisahkan. Sehingga tidak sedikit orang menjadi tertekan, menjadi stres. Dan biasanya ketertekanan dan stres itu diawali dengan overthinking. Makanya hari ini kalau tadi Bapak Ibu menyimak ya senior pastor message yang ditayangkan, seluruh gereja kita hari ini berbicara mengenai bagaimana berhadapan dengan overthinking. Bapak Ibu, overthinking itu adalah bagaimana kita berpikir. Berpikirnya nggak salah karena yang namanya berpikir tanda orang hidup. Amin. Yang namanya hidup pasti berpikir. Tetapi persoalannya di sini adalah berpikir sesuatu yang berlebihan. Sesuatu yang melampaui keadaan yang ada. Sesuatu yang bahkan belum terjadi dan belum pasti terjadi itu kita pikirkan berulang-ulang. Dan biasanya yang dipikirkan itu bukan sesuatu yang positif, tetapi sesuatu yang negatif. Nah, situasi kita hari-hari terakhir Bapak Ibu sangat-sangat ya mendorong kita untuk overthinking, untuk menjadi khawatir, untuk menjadi takut. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, semua orang kena badai hari-hari terakhir ini. Semua orang kena pergumulan. Semua orang kena tantangan. Ekonomi tidak menentu hari-hari terakhir ini. Sehingga Bapak Ibu kita juga jadi berpikir apakah besok masih bisa makan? Apakah lusa masih bisa bekerja? Apakah kontrak kerjaku akan diperpanjang? Apakah aku masih bisa bayar uang sekolah anak-anak? Apakah aku masih begini? Apakah aku masih begitu? Nanti kalau aku nggak bisa bayar lagi, jangan-jangan nanti aku terpaksa untuk pinjam, untuk pinjol. Dan nanti kalau aku nggak bisa bayar, maka aku akan ditagih debt collector yang kalau menagih orang bilang sadis punya caranya. Dan nanti kalau aku harus berhadapan dengan debt collector, lalu kemudian tetangga jadi gaduh, namaku jadi jelek. Nanti namaku, nggak berhenti-berhenti Bapak Ibu. Okay? That's overthinking. Nggak berhenti-berhenti. Tetapi hari-hari ini memang kita terdorong untuk seperti itu. Dan kalau itu kemudian kita lakukan, saudara, percaya dari mimbar ini saya katakan, kita nggak akan punya damai sejahtera.
Kita nggak akan punya ketenangan. Kenapa? Karena tadi saya katakan orang yang overthinking juga mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Sementara kita ini siapa sih? 1 jam lagi kejadian apa juga kita nggak tahu, saudara, betul? Tapi kita coba merekayasa, nanti jangan-jangan begini, nanti jangan-jangan begitu, nanti jangan-jangan begini. Akhirnya ada banyak orang nggak bisa makan enak. Ada banyak orang nggak bisa tidur nyenyak. Dampaknya sakit. Sakit harus ke dokter. Ke dokter jarang ada yang gratis. Keluar uang. Akhirnya tabungan terkuras, ekonomi ikut tergoncang. Nah, lihat dampaknya Bapak Ibu. Sehingga Tuhan mau mengajarkan kita pagi hari ini untuk punya cara pandang yang tepat. Sehingga ketika apapun kita lihat terjadi, kita bisa tetap damai sejahtera. Amin. Ingat Alkitab bilang begini, 2 Korintus 5 ayat 7. Orang percaya tidak hidup dikendalikan dengan apa yang dia lihat. Tetapi orang percaya dikendalikan oleh imannya. Amin. Beberapa waktu yang lalu suami saya cerita. Gelombang ekonomi salah satu yang paling berasa itu kalau pengusaha UMKM Bapak Ibu. Dan suami saya itu guru musik, punya sekolah musik, golongannya UMKM. Itu berasa banget orang tua datang bilang, Pak, anak saya cutikan dulu ya les pianonya. Kalau bilang cuti tuh gak usah berharap cuti beneran. Off biasanya Bapak Ibu. Bahasanya aja cuti gitu kan ya. Itu berarti off. Anak saya offin ya, saya cutikan ya Pak. Soalnya uang sekolahnya naik. Sementara gaji orang tua kan gak naik Bapak Ibu. Betul? Sehingga kami harus mengutamakan yang premier. Yang utama. Yang utama itu sekarang kalau bagi anak-anak sekolah itu adalah sekolahnya. Dan lesnya, bimbel, matematik gitu kan ya Bapak Ibu ya. Bahasa Inggris, bahasa Mandarin itu yang primer dan sekunder. Les piano, les biola, les drum itu tersier Bapak Ibu. Nggak utama banget. Jadi dia bilang maaf ya Pak, kami harus mengatur keuangan. Ya kalau orang tua minta begitu kami mau bilang apa? Selain iya Bapak Ibu. Hanya persoalannya, kan dapur mesti ngepul saudara. Bills harus dibayar, tagihan-tagihan harus diselesaikan. Sehingga pasti kita berpikir, gimana ini? Waduh gimana? Bayar pakai apa? Kalau murid makin berkurang, murid pakai gimana? Ini keadaan memang globalnya begini, ekonomi memang seperti ini dan kenyataannya memang sebegini. Jadi memang udah ngerti kalau ada orang bilang, cuti ya Pak, off ya Pak, keluar ya Pak, akan begini. Tapi orang percaya hidup oleh karena iman. Alkitab berkata bumi boleh bergoncang. Tapi Tuhan kita tinggal tetap untuk selama-lamanya. Oke, nanti saya terusin ceritanya. Ya, saya mau masuk dulu materinya Bapak Ibu. Oke, ini akan kejadian menimpa dan dihadapi oleh siapapun. Sehingga kalau ini kita tidak tanggapi dengan benar, nanti kita nggak bisa menikmati hidup Bapak Ibu. Sehingga kita harus memahami kenapa Tuhan izinkan, kenapa kita ada di situasi seperti ini dan aku harus apa. Oke, yuk Yoel 3 ayat 16 Bapak Ibu. Yoel 3 ayat 16. Yoel 3 ayat 16 berkata demikian. Tuhan mengaum dari Sion. Dari Yerusalem Tuhan memperdengarkan suaranya. Perhatikan kalimat berikutnya Bapak Ibu. Dan langit dan bumi bergoncang. Tetapi Tuhan adalah tempat perlindungan bagi umatnya. Dan benteng bagi orang. Tuhan memperdengarkan suaranya. Tuhan berfirman. Tuhan berkata-kata. Duar buminya bergoncang. Ada persoalan. Ada tantangan, ada masalah. Berarti sekarang kita belajar begini. Persoalan tantangan kehidupan yang terjadi dalam hidup kita bukan semata-mata ulahnya setan. Kita orang Kristen apalagi orang karismatik. Terlatih banget apa-apa tengking setan saudara, betul? Apapun pokoknya yang salah setan. Sampai macet aja kita tengking roh macet saudara. Betul? Ya itu dulu zaman saya kecil gitu ya, roh macet, roh males, segala diroh-rohin saudara. Oke, ya but it's okay, gak ada yang keliru begitu ya saudara. Ya, tapi kita mau makin dewasa,
bahwa kita mau lihat makin dalam, apakah ini semata-mata hanya karena si ulah setan? Ingat cerita Ayub? Suatu ketika setan ngadep Tuhan, betul? Lalu Tuhan bilang begini, dari mana? Dari Robinson. Oke, keliling-keliling di Robinson. Oh oke, ngelihat hambaku Pak Afu nggak di situ? Oh lihat. Oh, dia itu adalah hambaku yang saleh, dia hambaku yang takut Tuhan, dia hambaku yang menjauhi kejahatan, dia hambaku yang luar biasa. Ratu setan bilang begini, ya terang aja dia takut Tuhan, terang aja dia saleh, dia kaya, dia punya keluarga luar biasa, dia ini, dia itu, dia dalam berkat Tuhan, pantesan dia begitu. Lalu perhatikan Tuhan bilang begini, terserah kamu mau apain dia, terserah, dia ada di bawah kendalimu. Yang penting jangan jamah nyawanya. Dan Bapak Ibu tahu apa yang terjadi setelah itu? Kalau kita kembali ke Alkitab, itu kan cerita Ayub, betul? Ayub tambah kaya setelah itu, saudara? Ayub tambah terkenal ketika itu? Ayub tambah luar biasa, keluarganya hancur. Hancur. Orang saleh itu kekayaannya hancur. Orang saleh itu keluarganya habis. Orang saleh itu sampai setan yang kedua kali bilang, sekarang kesehatannya saya minta. Kesehatannya dari ujung rambut sampai ujung kaki, Pak. Itu alergi yang kayaknya nggak ada orang pun mau kena alergi yang model kayak begitu. Gatalnya luar biasa. Sampai digaruk pakai beling itu nggak hilang gatalnya. Bayangkan. Seperti itu. Apakah semata-mata itu karena peran setan di sana? Ada izin Tuhan di situ. Dan kalau ada izin Tuhan, ada tujuan Tuhan di dalamnya. Oke? Sehingga ini yang harus kita pelajari Bapak Ibu. Ini yang harus kita perhatikan saudara. Coba kita buka 1 Petrus 4 ayat 16-17. 1 Petrus 4 ayat 16-17. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu. Melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai. Dan pada rumah Allah sendiri yang harus apa Bapak Ibu? Pertama-tama dihakimi. Oke? Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Ekonomi goncang, bencana alam terjadi di mana-mana. Orang sudah tidak saling menghormati, nyawa manusia sudah tidak ada nilainya. Kita ada di tengah-tengah situasi yang seperti itu. Dan saudara, ketika kita pun menghadapi ada orang fitnah kita, ada orang curangi kita, ada orang rugikan kita. Kita mulai berkata gini, Tuhan kenapa orang itu kayak begitu sama saya? Tuhan saya udah rajin ke gereja tapi kok saya ngalamin hal yang seperti ini? Tuhan saya udah serius sama Tuhan tapi kok Tuhan gak lindungi? Tuhan ini kenapa begini, kenapa begitu? Kenapa ini diizinkan terjadi dan lain sebagainya? Saudara, kita seringkali bertindak demikian. Mencari siapa yang salah dan kemudian mempersalahkan siapa yang salah. Tapi hari ini sekali lagi kita belajar lebih dalam. Segala sesuatu yang diizinkan Tuhan terjadi, goncangan apapun diizinkan terjadi dalam hidupmu, Tuhan punya tujuan yang baik. Amin. Dan Alkitab berkata, pertama-tama yang akan diadili, yang akan dihakimi, bukan orang yang gak kenal Yesus. Bukan orang yang gak rajin ke gereja. Bukan orang yang gak rajin doa baca Alkitab. Justru itu yang pertama kali akan diperhatikan Tuhan. Itu yang pertama kali akan dihadapin Tuhan. Kenapa begitu? Kenapa justru yang rajin ke gereja diizinkan dapat tantangan? Kenapa justru yang serius sama Tuhan luar biasa pergumulannya? Pak, Bu, kita buka Ibrani pasalnya yang ke-12 ayat 25 sampai 29. Cukup banyak ayat yang kita baca. Kita perhatikan pelan-pelan apa yang Alkitab ajarkan. Ibrani pasal 12 ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Alkitab katakan demikian, jagalah supaya kamu jangan menolak Tuhan yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Tuhan yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput,
Apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari sorga. Waktu itu suaranya apa Bapak Ibu? Menggoncangkan bumi. Suara siapa tadi? Suara Tuhan, betul? Bukan suara yang lain, suara Tuhan menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang Tuhan memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Mari kita baca sama-sama sampai dengan ayat yang ke-29. 1, 2, 3. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita bersyukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan ayat terakhir. Katakan, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Tuhan izinkan goncangan terjadi. Tujuannya buat siapa? Bukan buat orang yang curangin kita. Bukan buat orang yang fitnah kita. Nanti Tuhan punya urusan sendiri sama mereka. Tetapi yang paling utama tadi dikatakan. Yang akan dihakimi terlebih dahulu kan gerejanya. Yang akan diuji terlebih dahulu adalah gerejanya. Supaya apa? Saudara sederhana saya mau bilang begini, masa-masa di mana kita tinggal hari ini adalah masa pemurnian, masa penyaringan. Seperti kalau ibu-ibu zaman dahulu kalau lagi ingin dapat beras yang putih supaya gabahnya keluar, itu kan diayak saudara, betul? Diayak. Dan harapannya adalah bukan gabahnya yang tinggal, tapi berasnya yang tinggal. Hidupmu dan hidupku seringkali seperti itu. Digoncang-goncang dengan berbagai tantangan. Dan Tuhan berharap apa? Saya balik lagi ke cerita Ayub. Tadi kan Tuhan bilang sama setan gitu ya. Ayub itu hambaku yang saleh, Pak Afu itu hambaku yang takut Tuhan. Silahkan kamu mau ngapain. Kenapa Tuhan kasih izin? Karena di akhir segalanya Tuhan mau membuktikan perkataannya tentang Ayub itu benar. Amin. Sehingga Bapak Ibu, bukan tentang orang lain, bukan tentang negara kita, bukan tentang siapa-siapa, tentang kita. Kalau kita yang lagi diuji, itu tentang kita. Dan Tuhan ingin apa tadi? Ada yang tinggal tetap tidak tergoncangkan. Ketika badai terjadi, persoalan terjadi, ada yang kuat, ada yang tetap di dalamnya. Dan yang kuat di dalamnya hanya mereka yang hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Amin. Itu yang harus kita perhatikan hari ini. Daripada kita berpikir, kenapa ya Pastor Marta itu orang jahat banget, padahal gue udah baik banget sama dia. Tiap hari gue bantu kalau ada apa-apa, kok dia bisa kayak begitu dan lain sebagainya. Bu, berhenti bu, mikirin begitu. Kadangkala kita juga nggak tahu kenapa dia jahat sama kita. Dan kita juga nggak tahu gimana perjalanan selanjutnya. Kita cuma buang-buang waktu kalau berdiam dalam pemikiran itu. Sehingga apa yang harus dipikirkan? Kita buka Kolose pasal 4, saudara. Kolose pasal 2 ayat 6-7. Kolose pasal 2 ayat 6-7. Perhatikan di sana. Ya, sekarang kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu apa? Tetap di dalam Dia. Ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Yesus dan dibangun di atas Yesus supaya apa? Hendaklah kamu teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Alkitab bilang, kamu tuh udah terima Yesus. Apalagi kalau sudah dimateraikan lewat baptisan, saudara, betul? Seringkali kita mendengar saat kita dibaptis, maka pendeta yang melayani kita akan berkata, hidupmu sudah dimateraikan di bumi dan di sorga. Pasukan malaikat sorga bersorak-sorai menerima engkau di kerajaannya.
Nah, Alkitab berkata kalau engkau adalah orang yang seperti itu. Perhatikan tadi kata-katanya di ayat yang ke-6. Hendaklah hidupmu apa? Tetap. Saudara, kata hendaklah ini mewakili sebuah pengharapan bukan? Hendaklah, kiranya. Ini kan pengharapan. Sekarang saya tanya lagi. Kalau pengharapan bisa kejadian yang berbeda enggak? Berarti kalau dikatakan hendaklah engkau tetap. Berarti ada kemungkinan orang itu berubah enggak? Ada kemungkinan orang itu tidak tetap enggak? Ya. Makanya perhatikan kita hidup, jangan sombong, jangan jumawa. Oh, saya udah ikut Tuhan 30 tahun Bu Marta. Saya udah ikut Tuhan seumur hidup saya Bu Marta. Bapak Ibu dengar baik, ini yang akan kita bahas terus. Karena sampai kapanpun goncangan tidak berhenti dan Tuhan ingin biar sampai kapanpun kita tetap. Amin. Dan gimana caranya jemaat Robinson dan yang menyaksikan program ini untuk bisa tetap? Saudara, tadi Alkitab bilang, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Dan, kata dan, saya selalu mengajarkan Bapak Ibu, kata dan adalah kata sambung untuk dua aktivitas yang harus dijalankan bersama-sama, betul? Jadi Alkitab bilang berakar dan bersamaan kita berakar maka dibangun di atas Tuhan. Saudara kalau perhatikan, ini kan sesuatu yang berbeda gitu konsepnya. Yang satu berakar ini kan bicara soal tumbuh-tumbuhan, saudara. Yang satu bicara soal bangunan, betul? Tetapi saya percaya Rasul Paulus tidak kebetulan untuk menggambarkan hal itu supaya jemaatnya mengerti, saudara. Jadi Paulus bilang begini, kalau kamu mau bertahan sampai selesai, kalau kamu mau sampai dapat mahkota kemuliaan di sorga, kalau kamu terus mau menikmati kebaikan Tuhan dalam setiap langkah yang ada, yang pertama, berakar. Berakar. Saudara, kita semua pernah belajar biologi, IPA, sains begitu ya saudara. Ya kita tahu persis akar itu fungsinya apa. Banyak tumbuhan, akar itu posisinya di bawah gak kelihatan. Betul? Tetapi dia pegang peran yang luar biasa. Yang paling utama dari yang namanya akar adalah mencari dan menyerap sumber kehidupan yang berdampak agar tanaman itu tumbuh, saudara. Oke? Dan Bapak Ibu, akar juga berfungsi untuk menguatkan tanaman yang ada. Bapak Ibu kalau punya tanaman, akarnya bermasalah, saudara. Ya, suatu kali saya punya tanaman di halaman belakang saya. Tanamannya sih lebat banget, saudara, lebat banget gitu. Saya pikir ini tumbuhnya sehat gitu ya. Tetapi pas saya sentuh begini aja kecabut, saudara. Ya, kecabut. Dan saya perhatikan kenapa mudah kecabut. Rupanya akarnya udah busuk. Akarnya udah bermasalah. Pantesan di toil dikit aja udah rebah tanamannya, saudara. Oke. Nah lihat, jadi akar itu fungsinya seperti itu. Dan Alkitab bilang begini, hei orang Kristen, berakar sama Yesus. Kuat sama Yesus. Akar itu juga Bapak Ibu begini, karena dia harus menghidupi tanaman yang ada, maka dia harus mengejar sumber makanan yang diperlukan, betul? Dan kalau Bapak Ibu baca bagaimana kekuatan akar, dia itu akan cari sumber makanan kemanapun, bahkan kalau ketemu tanah yang keras, bahkan ketemu batu, entah dia menghindar atau dia terobos, saudara. Yang penting ketemu sumber makanan, ketemu sumber air, ketemu sumber kehidupan. Saudara, hidupmu dan hidupku dikehendaki begitu sama Tuhan. Udah gak ada waktunya Pak, cuma butuh Tuhan kalau lagi butuh. Udah gak ada waktunya Bu, ke gereja cuma hari Minggu. Lipat tangan tutup mata cuma di gedung gereja. Udah gak ada waktunya Bapak Ibu. Tetapi kita mau jadi tumbuhan yang akarnya senantiasa merindukan sumber kehidupan. Merindukan Tuhan dalam hidup ini. Selalu ingin terhubung sama Dia. Itu yang akan jadi kekuatan dalam hidup kita. Yang paling gampang saya selalu mengajarkan jemaat Tuhan. Firman Tuhan harus jadi kesukaan Bu. Pak, hari-hari terakhir ini rekan-rekan hamba Tuhan, rekan-rekan pelayan Tuhan di banyak gereja justru sedang mengkampanyekan
untuk kembali pakai Alkitab konvensional. Ya, Alkitab buku, Bapak Ibu. Memang teknologi tidak bisa disanggah, kita berterima kasih sama teknologi, tapi jujur pengamatan survei yang ada, teknologi malah justru bikin orang gak baca Alkitab. Oke? Bahkan kalau di gereja, saya seringkali menggambarkan kepada jemaat Tuhan, kan Alkitabku ada di aplikasi Pastor Martha. Oh ya gak apa-apa, jadi ada di handphone. Tapi ketika dengar khotbah, ada WA masuk, pengen dibuka nggak? Pengen dibales nggak? Udah gitu yang ngajak ngobrolnya panjang. Oke, 10 menit. So, bertepatan Bu Marta lagi khotbah, 10 menit hilang, nggak dengerin saya. Bener nggak? Oke. Orang udah nggak bawa Alkitab, itu masih mending kalau ada di HP Bapak Ibu. Ada yang benar-benar, udah gak usah buka HP, tenang aja, ada layar. Dulu pernah kejadian di Robinson saya khotbah Pak. Jemaat depend sama layar, mati lampu. Yang buka Alkitab saya doang. Iya. Lihat, sehingga sekarang banyak rekan-rekan hamba Tuhan saya yang mengkampen kembali ke Alkitab konvensional. Bahkan kalau Bapak Ibu iseng ya, lihat ibadah-ibadah di Amerika, di Eropa, itu pendetanya gak kayak saya loh Pak. Saya masih bawa gadget loh, masih bawa tab. Mereka masih bawa Alkitab konvensional. Pendeta-pendetanya. Kenapa? Menjaga diri untuk senantiasa bisa terhubung sama firman. Gak keganggu sama WA, gak keganggu sama media sosial yang lain, supaya terhubung serius sama Tuhan. Amin. Pak, Bu, suara Tuhan jauh lebih penting daripada suara digital yang lainnya. Kita capek, Pak. Besok ada yang dibunuh lagi. Nanti ada yang mabok lagi. Nanti ekonomi ada yang korupsi lagi. Capek loh, Pak, kita dengar begitu. Tapi perlu dengar nggak, Pastor Martha? Perlu. Supaya nggak kudet. Kurang update. Oke? Tapi yang paling utama, ingat tadi, orang percaya hidup oleh karena iman, bukan daripada melihat. Sehingga butuh apa kekuatan kita? Firman Pak. Bu, gak ada lain, gak ada lain. Baca Alkitab, renungkan siang dan malam. Tangkap yang Tuhan sampaikan. Saudara gak serta-merta harus depend sama khotbah. Saudara bahkan ya bangun hidupmu untuk personal sama Tuhan. Khotbah sekarang juga kalau gak disaring-saring bahaya Bapak Ibu. Kalau kita nggak tahu latar belakang arah teologi sekarang bisa disampaikan dengan suka-sukanya. Makanya Bapak Ibu juga kalau mau dengerin khotbah, dengerin yang pasti-pasti aja. Jadi jangan karena viral, ngetren, di follow, ikut salah pengajaran saudara. Yang paling sehat, yang paling utama adalah personal antara engkau dan firman Tuhan. Baca firman Tuhan, cari firman Tuhan, rindukan firman Tuhan. Bapak Ibu saya baru saja pelayanan di satu retret sekolahan saudara. Ya, ini ada sekelompok anak SMP dikumpulkan retret saudara. Lalu kemudian saya sharing firman kepada mereka. Ini anak kecil loh di bawah umur 16 tahun masih SMP Bapak Ibu. Lalu saya ajarkan mereka baca Alkitab, tidak hanya baca tetapi dapatkan apa yang Alkitab sampaikan buat dia. Dan ketika mereka belajar hal itu dan saya minta mereka sharing apa yang mereka dapat. Bapak Ibu ini beneran bocil, namanya anak SMP kan bocil ya. Kelakuannya biar badannya lebih tinggi dari saya, kelakuan mah bocil. Ntar saya khotbah tepuk tangan sendiri, nggak ada yang disuruh tepuk tangan, dia tepuk tangan sendiri. Kayak begitu modelnya, ngikik sendiri, namanya bocil saudara. Tapi puji Tuhannya kupingnya mendengar. Jadi ketika diajar dan ketika diminta Bapak Ibu dan ketika dia sharing apa yang dia dapat dari Tuhan. Wow, insight-nya luar biasa saudara. Insight-nya luar biasa. Oh Tuhan itu begini, Tuhan itu begitu. Berarti saya harus begini, berarti saya harus begitu. Di akhir ibadah ada satu anak datengin saya. Lalu dia tanya begini, Bu, Ibu sekolah Alkitab di mana? Wih, kenapa dia nanya sekolah Alkitab saya di mana gitu kan ya. Sekolah Alkitab di mana Bu? S1 saya di sini,
dua saya di sini, saya bilang begitu. Kenapa kamu nanya saya sekolah Alkitab? Saya bilang begitu. Karena saya juga mau jadi pendeta. Oh ya? Namanya dengerin anak kecil punya impian gitu ya. Dulu juga anak saya waktu kecil kalau ditanya, nanti kalau mau besar jadi apa? Supir truk, Mami. Ini namanya anak kecil kan, Bapak Ibu kan ada-ada aja. Jadi ini juga kalau dianggap anak kecil juga pendeta gitu kan ya. Sesuatu yang gak awam biasanya ada anak kecil mau jadi pendeta, saudara. Ya. Terus saya tanya, kenapa kamu mau jadi pendeta? Lalu dia cerita, saudara 2 kali dia dapat mimpi kalau dia jadi pendeta. Dan kemudian itu dia pertetapkan hatinya, dia mau sekolah Alkitab nanti dan dia mau jadi pendeta. Ini anak kecil loh. Ini anak kecil, saudara. Dan teman-temannya bilang begini, Bu, dia udah khotbah, Bu. Oh iya, khotbahnya keren, Bu. Ini temennya yang ngomong. Siangnya ketika saya makan siang, saya ketemu sama guru-gurunya. Dan guru-gurunya cerita lagi hal yang sama. Bu Marta, anak itu kalau khotbah, keren punya. Pengetahuannya, penggaliannya. Dan saya tahu, sederhana, dia pasti baca Alkitab, saudara. Amin. Dia baca Alkitab. Anak umur itu udah bisa jadi berkat. Oke? Makanya penting bagi kita, saudara, engage sama firman. Firman harus jadi kesukaan. Amin. Harus jadi kesukaan. Itu kebutuhan kita. Itu kebutuhan kita. Bukan karena diperintah. Bukan karena kalau lagi ada masalah. Itu kebutuhan kita. Firman Tuhan akan jadi penjaga buat kita. Akan jadi pelindung buat kita. Oke? Sehingga Bapak Ibu yang diberkati Tuhan berakar. Dan yang berikutnya Alkitab bilang dibangun. Kalau dibangun itu bicara bangunan. Kalau akar itu sesuatu bisa tidak kelihatan, saudara. Benar? Saudara nggak perlu pamer, saudara berdoa. Saudara nggak perlu pamer baca Alkitab. Saudara nggak perlu pamer, saudara punya personal relation sama Tuhan. Oke? Tapi dibangun, ini sesuatu yang nggak bisa diumpetin. Kecuali saudara sengaja bangun gedung ke bawah. Basement gitu kan ya. Tapi kan Bapak Ibu pada intinya semua bangunan ada di atas tanah. Sesuatu yang kelihatan, betul? Saudara suka nggak suka, hidupmu dan hidupku diminta Tuhan untuk kelihatan. Dan kalau ada arsitek, kalau ada kontraktor bikin sesuatu, pasti ada tujuannya. Pasti ada niatnya. Nggak ada orang bilang begini, kita bangun bangunan yuk. Yang paling jelek, yang paling nggak kuat, yang paling gampang runtuh, yang paling nggak fungsi, yuk kita bangun. Kira-kira ada yang begitu nggak, Pak? Orang gila yang mikir kayak begitu. Betul? Pasti dia kalau bangun akan bilang begini, kita bangun yang paling baik, yang paling kokoh, yang paling megah, yang paling luar biasa. Betul? Hidup kita harus seperti itu yang kelihatan. Doamu gak perlu dipamerin. Tapi dampak hidupmu harus nyata. Amin. Ini yang seringkali dilupakan sama banyak orang. Doa, pelayanan. Pak, nilainya Bu Marta jangan dilihat di mimbar. Ini bukan segalanya saya nih di mimbar. Tapi lihat kalau saya ada di rumah. Lihat kalau saya ada di jalan. Lihat kalau saya ada di komunitas. Itu aslinya saya ada di sana. Saya jadi bangunan yang indah enggak? Saya jadi bangunan yang memberkati tidak? Itu hidupmu dan hidupku. Okay? Dan biarlah di dalam Yesus bangunan hidupmu akan terus diperindah sama Tuhan. Dan bangunan itu pasti akan jadi berkat buat orang. Pasti jadi berkat. Makanya daripada overthinking yang gak karuan Bapak Ibu. Lebih baik kita konsentrasi memikirkan hidup kita supaya indah di hadapan Tuhan. Pikirkan perjalanan relationship personal kita dengan Tuhan. Dan pikirkan apakah hari ini hidupmu dan hidupku sudah jadi dampak buat orang. Sudah banyak orang yang bersyukur lihat kehidupan kita. Banyak orang yang bahkan dibawa kepada Yesus oleh karena lihat hidup kita. Ada banyak orang bahkan sekalipun dia bukan orang Kristen tapi merasakan berkat dari tangan kita, saudara. Itu jauh lebih baik sekarang kita konsentrasikan seperti itu daripada kita overthinking yang tidak karu-karuan. Saya kembali lagi ke cerita awal saya tadi. Bukankah saya dan keluarga dan suami harus bayar bills, harus dapur harus ngebul, saudara dan lain sebagainya. Tapi kalau semua makin kurang, terus gimana, Pastor?
Tadi Alkitab bilang, orang benar hidup oleh karena iman, bukan karena penglihatan. Kita sudah terlalu banyak dengar firman bahwa Allah kita menyertai kita. Kita banyak dengar firman Allah kita memelihara kita. Kita banyak dengar firman Allah kita menguatkan kita, melindungi kita. Sehingga ketika hal-hal itu terjadi, Bapak Ibu, saya dan suami hanya selalu berkata, kita percaya Tuhan, kita percaya Tuhan, kita percaya Tuhan. Anaknya tidak akan pernah dibiarkan, anaknya akan dipelihara, anaknya akan diberkati. Yang penting kita terus lakukan bagian kita terus berakar sama Tuhan, kita terus jadi dampak, maka Tuhan akan bela indah tepat pada waktunya. Itu yang kami imani. Sehingga Bapak Ibu, di tengah gelombang yang seperti itu tadi, ya, mengenai sekolah musik kami. Suami saya cerita lagi. Tiba-tiba ada orang telepon, Pak, bisa nggak sekolah musik? Ada anak mau belajar. Masuk 1, Bu. Luar 1, masuk 1. Kan lumayan ya, gitu. Baru berapa hari yang lalu. Suami saya mau pulang, saudara, dari sekolahnya. Tiba-tiba sekretarisnya bilang, Pak jangan pulang dulu, ada yang mau datang. Ada yang mau sekolah musik. Oh ya udah, saya nggak pulang. Lalu suami saya tinggal beberapa waktu, Bapak Ibu, dan nggak berapa lama datang, saudara. 1 orang ceritanya pengen belajar musik. Tapi kemudian yang masuk 3 orang, saudara. Kakak beradik 1 keluarga masuk semua. Lihat, kalau bukan Tuhan yang bekerja, kalau bukan Tuhan yang bertindak, gelombang boleh ada, badai boleh ada. Hiduplah tetap dengan iman percaya kepada Tuhan. Bahwa yang mustahil bagi kita nggak mustahil bagi Tuhan kita. Amin. Kalau kita nggak kuat sama Tuhan, nggak akan ada ayat yang nempel di pikiran kita. Kalau kita nggak inget ayat apa-apa di pikiran kita, nggak akan kuat hati kita. Dan akhirnya kalau hati kita nggak kuat, overthinking, ketakutan, akhirnya pinjam sana, pinjam sini, ya berharap sana, berharap sini, maka semuanya jadi berantakan. Tapi kalau kita berakar, dibangun, tetap menjadi berkat dimanapun kita ditempatkan hari ini. Sekecil apapun berdampaklah Bapak Ibu. Ya, urusan yang lain Tuhan yang menyelesaikan. Amin. Ayat terakhir yang kita baca hari ini. Mazmur 4 ayat yang ke-9. Saya minta pemain musik tim PW boleh kembali ke tempat. Mazmur 4 ayatnya yang ke-9. Kita baca dengan keras Bapak Ibu. 1, 2, 3. Dengan tentram. Aku mau membaringkan diri. Lalu apa? Segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan apa ciri orang yang hidup di tengah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Apa ciri orang yang gak overthinking dalam hari-harinya. Apa orang yang mengandalkan Tuhan. Apa ciri orang yang berakar dan dibangun di atas dasar Kristus. Alkitab berkata orang itu akan membaringkan diri dengan tenteram. Orang itu akan tidur nyenyak. Orang itu akan tenang. Sekalipun ada badai, ingat perahu Yesus digoncang dengan badai. Semua muridnya teriak ketakutan, semua muridnya teriak takut mati. Tapi Yesus tertidur dengan sejahtera. Kalau Yesus bisa seperti itu, anak-anaknya juga bisa seperti itu. Badai boleh besar, tantangan boleh dahsyat. Di dalam Tuhan kita tenang. Di dalam Tuhan kita tentram. Karena kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Amin. Yuk kita bangkit berdiri di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang kekuatannya di dalam Tuhan, yang harapannya hanya kepada Yesus. Boleh angkat tangan kananmu pagi siang hari ini Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat tangan karena kami bersyukur kami punya Tuhan yang besar. Haleluya. Ku pandang wajah dan berseru, katakan, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan.
menjadi doamu siang hari ini. Katakan, ku pandang wajahmu, pertolongan kami. Yes, yes Lord. Haleluya. Pertolongan kami hanya datang di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Allah yang tidak pernah meninggalkan dan Allah yang tidak pernah membiarkan kami. Allah yang setia sekalipun kami nggak setia, dan Allah yang adalah ya dan amin dalam setiap perkataannya. Sehingga hari ini Tuhan, situasi boleh tidak baik-baik saja, situasi boleh tidak memberikan pengharapan yang pasti, tetapi iman kami mau melekat sama Tuhan. Iman kami mau semakin berakar, kerinduan kami hanya mengejar hadirat Tuhan, dan keinginan kami hanya mendengarkan perkataan Tuhan yang menguatkan. Sehingga bantu kami, tolong kami untuk semakin intim dengan Tuhan. Dan sementara itu dimanapun kami berada, dimanapun kami ditempatkan Tuhan, kami terus membangun hidup kami untuk tetap jadi berkat bagi orang lain. Jadi berkat buat rumah tangga kami, jadi berkat di kantor, di pasar, di toko, di sekolah, dimanapun kami berada, kami bangunan Allah yang menjadi berkat buat banyak orang. Sehingga dengan demikian, kalau kami fokus akan hal itu, kami gak akan jadi overthinking, kami gak akan jadi takut, kami gak akan jadi cemas, tetapi semakin kuat dalam pengharapan bahwa sekali-kali Tuhan tidak akan membiarkan kami. Terima kasih Bapa di surga, berkati hamba-hambamu di tempat ini Tuhan. Kami boleh terus hanya berpikir tentang Tuhan, menjadi pribadi yang mencari Tuhan senantiasa ya Bapa. Dan kami percaya segala yang baru akan Kau anugerahkan kepada kami. Kesusahan hari ini cukuplah untuk hari ini. Esok hari ada rahmat yang baru. Esok hari ada berkat yang baru, ada pengalaman yang baru. Oleh karena itu Tuhan, mata kami hanya tertuju kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Yang selalu mengandalkan Tuhan bersama-sama katakan, amin.